Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada seri video SOP pengadaan barang jasa. Pada eh, video yang ketiga ini, kita akan menunjukkan hasil kerja saya, Bapak Ibu, yaitu SOP persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan, Bapak Ibu ya. Persiapan pemilihan penyedia barang jasa. Jadi ini adalah SOP persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan penyedia. Nah, ini udah bisa gunakan Bapak Ibu ya untuk ini untuk semua entitas pengadaan, tidak harus kementerian lembaga pemerintah daerah, Bapak Ibu, Anda BUMN, ya, Anda BUMD, BLU, Badan Layanan Umum, atau kecamatan, desa, ya, atau perusahaan swasta, ini saya tawarkan pada Anda, Bapak Ibu, ya. Insya Allah ini sangat keren dan sangat akuntabel jika ini dijalankan benar-benar, Bapak Ibu. Ini adalah satu dari beberapa SOP yang saya tawarkan sebelumnya ini, Bapak Ibu ya. Keseluruhan SOP kematangan unit kerja pengadaan barang jasa. Inilah Bapak Ibu SOP persiapan di sini. Ya, di sinilah kita ini SOP yang ketiga, Bapak Ibu, sebagaimana kita tawarkan sebelumnya, Bapak Ibu, izinkan saya menawarkan jasa penyusunan produk hukum berupa standar operasional prosedur pengadaan barang jasa yang mekanismenya bisa menggunakan swaklola tim 1 dengan langsung meng-SK-kan saya sebagai tenaga ahli, atau bisa menggunakan swaklola tipe 3 dengan berkontrak swaklola dengan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Bapak Ibu yang siap melayani Anda semuanya. Tarifnya insya Allah sangat terjangkau dan sangat implementatif. Bapak Ibu, apa kelebihan SOP karya saya ini, Bapak Ibu? Kelebihan SOP karya saya ini adalah tipenya adalah SOP administrasi pemerintahan yang bisa digunakan oleh semua entitas pengadaan. Kemudian SOP-nya dimodifikasi dengan batang tubuh yang menyajikan petunjuk teknis sehingga nggak perlu lagi bikin petunjuk teknis, ya sudah include di sini. Ya, kemudian yang tidak kalah hebatnya lagi adalah ditambahkan standarisasi format dokumen untuk pertanggungjawaban dokumentasi atas pelaksanaan prosedur. Ya, kalau SOP pada umumnya itu hanya flowchart saja, Bapak Ibu. Ya, tapi yang saya tawarkan pada Anda adalah include batang tubuh yang berisi juknis dan include standarisasi format dokumen yang sehingga relevan apa yang tersebut pada prosedur itu ada format dokumennya. Jadi inilah SOP yang bisa menjadi bagian dari pertanggungjawaban dan tujuan untuk konsistensi, reduksi kesalahan dan komunikasi. Ya, oke Bapak Ibu, eh, kita langsung ke TKP saja Bapak Ibu. SOP persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan penyedia. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Bapak Ibu SOP-nya. Tada, ini dia Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya katakan ya, kalau konsultan pada umumnya adalah kontrak dulu baru memaparkan baru kerja dan paparan. Kalau saya kebalikannya Bapak Ibu, saya paparan dulu, saya tunjukkan hasil kerja saya, setelah itu silahkan ayo kita kalau membutuhkan ini kita tinggal 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 hubungi ya di nomor saya di 085330686593. Ini karya saya murni Bapak Ibu, insya Allah sangat keren dan bisa dimanfaatkan ya. Eh, jadi halaman pertama seperti sama dengan SOP sebelumnya, cover ya, kemudian ini adalah SOP batang tubuhnya Bapak Ibu ya, ini disebut batang tubuh Bapak Ibu ya, SOP kasih nomor dan seterusnya ya. Persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan penyedia. Jadi SOP yang ini cukup panjang namanya Bapak Ibu, karena ini saya menggabungkan dua prosedur. Sebenarnya ini eh, proses ini sebenarnya Bapak Ibu, proses ini sebenarnya bisa saja dipecah Bapak Ibu, tapi inilah sudah untuk efisiensi dan efisiensi waktu Bapak Ibu ya. Saya gabungkan SOP ini Bapak Ibu. Persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan penyedia. Ya, ini klausul-klausul umum tidak usah kita bahas ya. Ini klausul-klausul umum, maksud tujuan ya. Kemudian ruang lingkup. Jadi ruang lingkup SOP ini apa? Ruang lingkupnya adalah menguraikan tata cara proses persiapan pengadaan barang jasa sejak review spesifikasi teknis. Nah, jadi SOP ini mulainya dari PPK dulu, review spek. Bukanlah Pokja pemilihan atau pengadaan loh, oleh PPK. Ya, sampai dengan penetapan DPP, dokumen persiapan pengadaan, serta tata cara proses persiapan pemilihan sejak penugasan Kepala UKPBJ sampai dengan penyusunan dokumen pemilihan melalui metode tender seleksi. Jadi inilah ruang lingkup SOP ini sebatas tender seleksi Bapak Ibu ya. Ya, dasar hukumnya dan seterusnya. Nah, ini kebijakan-kebijakannya, kebijakan umum Bapak Ibu. Ini Anda perlu perhatikan nih kebijakan-kebijakan umumnya di sini Bapak Ibu. SOP ini terdiri dari dua prosedur tahapan persiapan, yaitu persiapan pengadaan
oleh PPK dan persiapan pemilihan oleh Pokja pemilihan. Ini sesuai dengan Perlem 12 Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Perlem 12. Nah, SOP Mikro sebagian tersebut angka 1 ditambahkan modifikasi format SOP administrasi pemerintah berupa format dokumen ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu di sini saya sampaikan di dalam huruf D tentang kebijakan umum ini Bapak Ibu ya, di bab 2 nomor 1 huruf D ini kita sampaikan seperti ini. Prioritas penyampaian DPP PPK ke tahap pemilihan penyedia mempertimbangkan. Nah, ini ya, di dalam SOP ini disampaikan seperti ini. Paket pengadaan yang harus dimulai lingkup pekerjaannya per tanggal 1 Januari dengan melakukan pemilihan penyedia mendahului tahun anggaran. Ini penting dituangkan dalam SOP ini Bapak Ibu. Ya manakala Anda nanti menghadapi pemeriksaan-pemeriksaan audit yang untuk tender-tender atau seleksi yang mendahului tahun anggaran, Anda bisa tunjukkan ketentuan ini Bapak Ibu bahwa ini memang Anda jalankan berdasarkan SOP ini Bapak Ibu ya, bahwa dituangkan di sini. Kemudian mempertimbangkan nilai paket pengadaan di atas 15 miliar dia pertimbangkan. Nah, ini ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah jenis pengadaan dengan urutan. Jadi gini Bapak Ibu, SOP ini memberikan panduan pada Anda mana yang harus dikerjakan duluan. Jadi yang harus dikerjakan duluan adalah yang pertama adalah yang memang kontraknya mulai 1 Januari. Prioritas nomor 2 adalah paket pengadaan yang Bapak Ibu nilainya di atas 15 miliar yang kualifikasi non kecil ya. Prioritas ketiga baru yang ini nih, jasa. Ini berdasarkan prioritas ya, urutan prioritas loh. Urutan prioritas Bapak Ibu. Jasa konsultasi konstruksi atau jasa konsultasi non konstruksi. Kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian barang atau jasa yang bersifat kompleks, baru terakhir barang jasa lain yang tidak kompleks. Ini Bapak Ibu ya urutan cara memprioritaskan penyampaian DPP PPK Bapak Ibu ke tahap pemilihan penyedia. Ini dituangkan di dalam SOP ini, jadi sehingga jadi patokan bersama seluruh entitas pengadaan, seluruh pelaku pengadaan di satu instansi Bapak Ibu. Urutannya seperti ini, 1, 2, dan 3. Kemudian pada klausul kebijakan umum nomor ini ditemukan bahwa dokumen persiapan pengadaan PPK pada paket pengadaan yang sifatnya rutin dan berulang diutamakan untuk menggunakan jenis kontrak payung beberapa tahun. Nah, ini dituangkan di sini. Jadi sehingga nanti kalau ini jadi SOP akhirnya menjadi justifikasi hukum atas pelaksanaan kontrak-kontrak payung. Nah, jadi oh ini Pak kami jalankan kontrak payung atas dasarnya SOP ini Pak. Di SOP ini dituangkan bahwa memang yang sifatnya rutin dan berulang itu dikontrak payungkan Pak. Nah ini tinggal sampaikan seperti itu. Kalau nggak ada SOP-nya nggak bisa ngomong begitu. Dasarnya apaan? Memang kata perintah pimpinan kan nggak bisa ngomong begitu Pak. Ya, kalau ada SOP itu menjadi dasar. Kemudian huruf F adalah pelaksanaan kegiatan review ini dilakukan secara daring atau luring sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Nah ini, jadi ini sekaligus untuk justifikasi. Misalkan Anda dipertanyakan, lewat daring misalkan. Nah, kadang-kadang kan dipertanyakan begitu tuh Bapak Ibu ya, konyol kan hari gini kan sebenarnya daring juga nggak masalah. Nah, ini tentukan Pak, di SOP kami memperbolehkan ini dengan daring Pak. Daring boleh, luring boleh Pak. Ini Pak, SOP kami. Nah, gitu. Itu tujuannya SOP. Kemudian disampaikan di sini bahwa format dokumen review yang tercantum pada lampiran 2 di atas itu ada dua bagian, yaitu review dokumen persiapan pengadaan dan kertas kerja persiapan pemilihan. Jadi ada format dokumen yang sudah include dalam produk hukum ini Bapak Ibu. Ini ya, persiapan pengadaan. Ada total 24 format di sini. Yang bagian format-format yang review itu ada dua bagian, Bapak Ibu disilahkan di sini, yaitu review dokumen persiapan pengadaan oleh PPK dan kertas kerja persiapan pemilihan. Jadi kita gabung menjadi satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya apa dasar hukumnya Anda menggunakan dokumen ini, dasarnya dokumen ini dari mana dan sebagainya, ini akan dan ini juga mempermudah auditor. Kalau sudah ada SOP ini, para auditor tinggal nagih itu para PPK atau para Pokja. Mana dokumen dokumen persiapan pengadaan. Kan di SOP Anda diperintahkan bikin review. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada SOP begitu tuh enaknya untuk para auditor meriksa hukum. Nah, ini SOP Anda bunyinya begini. Mana dokumennya? Kan gitu. Ya, itulah SOP Bapak Ibu. Jadi memaksa diri kita disiplin. Disiplin. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat buat Anda dalam mengambil kebijakan Bapak Ibu. Ya. Kemudian huruf H di sini, Bapak Ibu, huruf H di sini bahwa objek utama review persiapan pemilihan adalah dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari nah ini DPP, surat pengantar, spek atau KAK ya.
Menurut rancangan kontrak, harga perkiraan sendiri, ini ya, dituangkan seperti ini. Jadi ini kalau nggak lengkap seperti ini, Bapak Ibu, ini sudah melanggar SOP gitu. Nanti menjadi kalau SOP ini sudah jadi, ini terpaksa memang harus begini, harus 4 bagian ini. Kalau nggak lengkap seperti ini, jangan jangan diterima gitu ya Bapak Ibu ya. Ini objek utama review, itulah gunanya SOP. Kemudian ini, objek pertanyaan review pada masing-masing poin pembahasan terdiri atas ya, pertanyaan standar. Jadi di SOP nanti ada format dokumen review, itu ada pertanyaan standar. Dan ini sebenarnya sudah saya bagikan pada Anda di video saya yang lain, Bapak Ibu, yang format review ini, Bapak Ibu, yang merupakan daftar pertanyaan standar yang sedapat mungkin dibahas selama proses review. Jadi kalau ada bunyi seperti ini peraturannya Bapak Ibu SOP, nanti auditor mah tinggal nanya ini, tinggal ngecek ini pertanyaan standarnya. Nah, gitu ya. Dari dulu pertanyaan standarnya sudah ada nih, tinggal dicek nih. Dan pertanyaan tambahan, nah ini tergantung pertanyaan tambahan dibutuhkan atau enggak. Yang pasti pertanyaan standarnya sudah ada gitu ya. Jadi kalau auditor periksa mah enak ini. Wah, ini SOP di peraturannya dia ada pertanyaan standar, ada pertanyaan tambahan. Nah, gitu ya. WFH itulah mempermudah kerja semuanya ini Bapak Ibu, semuanya enak jadinya, Bapak Ibu. Dan memaksa kita disiplin ya, memaksa kita disiplin. Kemudian dari kebijakan umum Burj menyebutkan di sini tahapan review dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan Anda dipertanyakan kok reviewnya kok berkali-kali ini ya, memang di SP kami memang memperbolehkan review itu bisa lebih dari satu kali. Bapak Ibu pun ini nanti juga menjadi pertanyaan apabila ada kebutuhan, ya ada perubahan Bapak Ibu, tapi Anda nggak melakukan review lagi, jadi pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa? Karena di SOP-nya dibunyikan review dapat dilakukan lebih dari satu kali. Itu ya. Kemudian ini masing-masing pihak baik Pojam maupun PPK wajib menjunjung tinggi batas kewenangan masing-masing sesuai yang diatur dalam Perpres. Bapak Ibu, diingat batas kewenangan masing-masing bahwa Pokja tugasnya kewenangan dia adalah menetapkan persyaratan sehingga PPK tidak boleh memaksakan persyaratan penyedia. PPK hanya bisa mengusulkan dan dituangkan dalam review. Pun sebaliknya, Pokja pemilihan hanya bisa merekomendasikan perubahan-perubahan spesifikasi yang jadi angka kredit nantinya, ya kalau yang Cavung. Selebihnya keputusan tetap pada PPK. Berarti ya batas kewenangannya masing-masing, ya termasuk rancangan kontrak dan sebagainya. Nah, ini ringkasan prosedur dituangkan seperti ini. Tapi Bapak Ibu, dalam SOP saya ini Bapak Ibu ada namanya ringkasan prosedur, ada yang namanya flowchart. Kalau flowchart memang sudah umumnya ada. Tapi ini saya tuangkan seperti ini karena ada banyak hal-hal yang kita lebih berleluasa untuk menuangkan daripada di flowchart karena flowchart terbatas kecil-kecil tulisannya Bapak Ibu. Nah, kalau ini lebih enak ya. Oke, PPK melakukan persiapan pengadaan ya. Urutannya seperti developer land ya. Review dan penetapan spek, penyusunan dan penetapan spek dan seterusnya ini ya. Kemudian PPK dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli atau pengelola pengadaan yang dilengkapi dengan undangan atau surat tugas dari PPK. Ini sebagai justifikasi Bapak Ibu. Sebagai justifikasi kalau Bapak Ibu kalau membutuhkan tenaga ahli atau tim ahli atau Jafung, nah silakan ini pakai undangan atau surat tugas. Ya, ya. Jadi ini akan memudahkan auditor untuk memeriksa hukum. Ini di SOP Anda ini harus ada undangannya loh, harus ada surat tugasnya loh. Anda ada tenaga ahli. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi mendisiplinkan prosedur akhirnya Bapak Ibu ya. Prosedur menjadi lebih rapi, lebih disiplin gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dokumen keluaran terakhir pada tahap persiapan pengadaan adalah dokumen persiapan pengadaan yang ditandatangani oleh PPK ya, ditandatangani oleh, jangan tidak bertanda tangan Bapak Ibu DPP-nya ini ya. Ya, karena ini punya ditandatangani. Jadi kalau Pokja itu menerima sebuah DPP dokumen yang tidak bertanda tangan, ya jangan diterima. Karena apa? Karena SOP-nya ngomong ditandatangani. Itulah gunanya SOP, Bapak Ibu. Ya, meluruskan apa yang tidak lurus. Ya, misalnya memang kebijakan di instansi itu, oh, nggak usah tanda tangan Pak. Ya udah, tapi ya ini kan bukan dokumen elektronik Bapak Ibu DPP, itu adalah dokumen cetak yang ditandatangani yang kemudian itu sebagai dasar untuk baru diupload ke dokumen elektronik SPSI. Nah, kemudian pejabat membuat komitmen menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada kepala UKWBJ. Nah, ini ya, dan seterusnya, dan kita nggak bahas ini ya, dan seterusnya, kemudian Pokja pemilihan pelajari DPP, mengundang PPK untuk melakukan review, PPK dapat didampingi tim ahli dan sebagainya. PPK didampingi oleh Jafung, maka dipastikan tidak menjadi Pokja pemilihan pada paket yang sama. Nah, ini dia.
Bapak Ibu sini sesuai dengan ketentuan pada peraturan LKPP tentang UKBBJ, Bapak Ibu, larangannya adalah dua, Bapak Ibu ya. Antar PPK Pokja itu jangan sampai mengerjakan paket yang sama, dan kemudian anggota LPSE. Dua larangan itu harus diperhatikan. Dan ini dituangkan di SOP, ya. Jadi kalau tidak dituangkan di SOP ada dilanggar, jadi sudah melanggar SOP, Bapak Ibu. Oke, kemudian Pokja pemilihan membahas objek review bagian ke-1. Nah, ini ya, yang terdiri dan seterusnya ini objek review, dokumen objek reviewnya ini ada A sampai H. Seperti ini, di mana masing-masing review terdiri dari pertanyaan standar dan pertanyaan tambahan. Nah, ini ya, ada A sampai H. Kemudian, Pokja membahas objek review bagian yang kedua. Nah, ini urut-urutannya nih, bagian ke-1, bagian kedua. Nah, bagian kedua I sampai P. Hurufannya, bagiannya I sampai P. Itu ya, sampai akhirnya penetapan metode pemilihan. Ini salah satunya adalah penetapan persyaratan penyedia, Bapak Ibu. Oke. Kemudian Pokja Pemilihan menyatakan rekomendasi review pada setiap objek review dan kemudian juga ditanggapi tertulis oleh PPK. Nah, ini ya, dituangkan di sini. Dan ini adalah sesuai nanti mana rekomendasi review dari Pokja misalkan. Jadi kalau melakukan review ada rekomendasinya. Ini karena diperintahkan pada SOP-nya seperti itu. Kemudian setelah seluruh isi berita acara terkonfirmasi, seluruh isi berita acara, maka berita acara ditandatangani bersama seluruh peserta rapat, Bapak Ibu. Jadi kalau belum terkonfirmasi, nggak usah tanda tangan dulu, Bapak Ibu. Biarkan sampai terkonfirmasi, karena pasti ada dinamika pada saat review. Nah, apabila hasil pembahasan review memerlukan penyesuaian dokumen DPP, maka Pokja memberikan kesempatan kepada PPK untuk menyesuaikan penyesuaian ya dokumen persiapan pengadaan hasil review dan kertas kerja dijadikan dasar untuk menyusun dokumen pemilihan. Jadi kalau punya seperti ini pada SOP, jangan sampai Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan, Bapak Ibu merem-mereman ya. Pasti adalah harus berdasarkan hasil review, bukan berdasarkan dari dokumen spek, tapi hasil reviewnya. Hasil review nanti speknya ada perubahan enggak? Nah, dari hasil review lah dituangkan dalam dokumen pemilihan. Gitu ya. Ini SOP-nya bilang begini, gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian cara pemilihan melakukan penyusunan dokumen pemilihan. Ringkasannya seperti ini. Ya, ini dikasih petunjuknya ini. Ya, ini yang jarang-jarang ada kan Bapak Ibu ya. Jadi, pengisian halaman sampul. Nah, kemudian pengisian LDP, pengisian LKE, ya, yang menjelaskan persyaratan pada LDP dan pengisian LDK. Ya, sumber informasinya ada di sini. Jadi pengisian LDP dia mengacu pada kertas kerja persiapan pemilihan, ya, semuanya nih. Seperti itu. Bab dokumen pemilihan yang terkait dengan spek, daftar kuantitas, surat perjanjian tetap dibiarkan dengan bentuk standarnya dan pada judul bab diberikan keterangan dokumen ini diupload oleh user PPK pada SPSE. Ya, ini adalah untuk meminimalisir masalah seperti tujuan dari SOP tadi itu Bapak Ibu ya. Apa namanya? Mengurangi ini ya, mereduksi kesalahan Bapak Ibu. Ya, ini tujuan SOP ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda download dokumen pemilihan favorit yang ada di YouTube saya, Bapak Ibu, pasti itu bagian spek, rencana kontrak itu saya tambahkan kalimat ini, Bapak Ibu. Dokumen ini diupload oleh user PPK pada SPSE, gitu ya. Kemudian itu, Bapak Ibu. Oke ya, ini endingnya terakhir adalah ini SOP pengisian. Oke. Kemudian ini lakukan nomor 3 sama kayak tadi Bapak Ibu ya, format dokumennya format 1 sampai format, oh ini keren kali Bapak Ibu, format 24. Dia format 1 sampai format 24. Yuk kita lihat. Nah, sebelum kita ke format, kita langsung ke SOP-nya dulu Bapak Ibu. Nah, ini dia SOP-nya Bapak Ibu. Kita langsung ke SOP-nya di sini. PA-KPA menyampaikan RUP dan dokumen terkait perencanaan pengadaan. Nah, ini ya. Kepada siapa? Kepada PPK. Hasilnya RUP, SOP jadi di sini keterkaitannya dengan SOP perencanaan pengadaan ya. Nah, kemudian prosedur nomor 3 melaksanakan review spek dan perkiraan harga PPK di sini ya. Hasilnya adalah laporan hasil review format 1 sampai format 5. Nah, ini dia. Format 1, format 5 ini adalah sampai format 5 ini adalah review khusus PPK tok, Pak. Nah, keren kan Bapak Ibu? Format 1 ini adalah untuk yang barang ya. Ini kalau barang seperti ini nih format spek. Format 2 ini adalah review DPP untuk jasa lainnya. Nah, ini ya mengenai jasa lainnya dipakai yang ini. Format 3A ini adalah berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Nah, ini ya. Berita acara review dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya. Enak kan, Bapak Ibu?
Oke, format 3B ini adalah ini Bapak Ibu ya. Format 3B. Ini saya tutup dulu perencanaan. Oke, format 3B Bapak Ibu. Ini adalah review DPP pekerjaan konstruksi kerta kerja ASP MPU pekerjaan konstruksi. Nah, ini dia penetapannya tadi itu Bapak Ibu produk dari konsultan perancangan difilter lagi dengan instrumen ini format 3B. Format 4 ini adalah review DPP jasa konsultansi konstruksi non konstruksi. Nah, ini ya. Ini sebenarnya dokumen sebagian sudah saya upload Bapak Ibu, saya bagikan gratis buat Anda personal Bapak Ibu. Ya, kalau ini berupa produk hukum ya maka Anda harus gunakan jasa saya gitu ya Bapak Ibu ya, atau jasa melalui Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Karena merupakan produk hukum kan Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, format 6 ini adalah review untuk tender barang. Bentar ya. Oh sorry, format 1 sampai 5 saya berhenti dulu sih, format 1 sampai 5 dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kembali lagi PAKPA memberikan persetujuan spesifikasi teknis KAK dan RAB. Nah, ini ya persetujuan ya. Dilewati ini dulu PAKPA ya. Seperti ini dulu. Jadi setiap spesifikasi teknis KAK sebaiknya memang ada persetujuan dari PAKPA. Itu lebih aman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian langkah nomor 5 adalah menyusun HPS dan perancangan kontrak. Nah, jika diperlukan meminta pendampingan penyusunan, ya maka di sini ke, kepada UKBPJ maka di sini berlakulah huruf A ini Bapak Ibu. Kepala UKBPJ di sini ya. Ya, huruf A kepala UKBPJ melakukan prosedur memerintahkan CF untuk melaksanakan pendampingan penyusunan HPS dan rancangan kontrak. Ini ya. Terus dan memonitor pendampingan tersebut ya, memonitor pendampingan tersebut. Ya, yang digunakan adalah format 1 sampai 5 dan format 20 sampai 24. Ya, format 20 sampai 24. Tapi kalau tidak memerlukan pendampingan, sudah langsung ke sini. Nah, langsung di sini melakukan prosedur menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, HPS, dan rancangan kontrak. Kemudian menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan, dan permintaan pemilihan penyedia. Oke, seperti ini. Ya, ditujukan kepada kepala UKBJ. Ya, langsung format 20 sampai 24. Jadi 1 sampai 5, 20 sampai 24. Ini ya. Kita lanjut. Format 20 sampai 24 ini. Nah, ini ya format-format yang tentang spesifikasi tadi Bapak Ibu kita tuangkan kembali di sini 20 sampai 24. Oke? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya dokumen persiapan pengadaan. Nah, dari sini, dari setelah ini kepala UKBJ di sini eh, PPK ya, kemudian kepala UKBJ. Nah, di sini kepala UKBJ setelah PPK menyamai DPP, kepala UKBJ menetapkan pokja pemilihan. Nah, seperti ini ya. Dan berdasarkan DPP yang diserahkan kepada kepala UKBJ ya. Outputnya berupa surat penetapan pokja pemilihan ya, secara elektronik saja lah ya. Kemudian juga ada surat tugas ya. Nah, kemudian prosedur nomor 9 adalah kepada pokja pemilihan. Nah, ini ya, pokja pemilihan prosedur nomor 9 mengundang PPK dan tim untuk melakukan rapat review persiapan pemilihan. Nah, ini dia menghasilkan berita acara review menggunakan format 6 sampai 12. Nah, ini dia. Format 6 sampai 12. Ini dia Bapak Ibu format 6 sampai 12. Oke, jadi ini adalah berita acara review. Format 6, kalau format 6 ini adalah untuk barang, kemudian format 7 ini jasa lainnya. Bapak Ibu format 8A ini untuk jasa konsultan non konstruksi. Format 8B untuk lampiran review konsultan jasa konsultan non konstruksi. Format 9 untuk review bagian kedua kertas kerja persiapan pemilihan ya untuk penunjukan langsung. Jadi kalau niatnya mau penunjukan langsung bisa pakai format 9 untuk bagian keduanya. Ingat tadi Bapak Ibu dokumen reviewnya ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah review DPP, bagian kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan. Nah, kalau niatnya penunjukan langsung, bagian keduanya diganti yang ini. Pakai format 9. Format 10 ini adalah untuk pekerjaan konstruksi, review pekerjaan konstruksi. Format 11A ini adalah jasa konsultan konstruksi. Format 11B adalah jasa konsultan lampiran jasa konsultan konstruksi yang berisi bobot-bobotnya ini ya Bapak Ibu ya. Dituangkan di sini. Bapak Ibu, kita lihat format berapa tadi? 6 sampai 12. Oke. Format 12 adalah review untuk kalau tender ulang. Nah, ini dia. Jadi kalau tender ulang ini saya bikin seperti ini Bapak Ibu.
Ini penting Bapak Ibu karena banyak, apa namanya, banyak modus-modus yang tidak benar Bapak Ibu ya pada saat tender ulang. Ilmu cocokologi ya, tapi, di luar prosedur gitu Bapak Ibu ya. Dan apalagi ini diperparah ada unsur-unsur KKN gitu. Waduh ini Bapak Ibu ya. Jadi karena tender ulang ini rawan Bapak Ibu, maka kita buatlah format 12 ini. Berita acara review tender ulang. Dituangkan di sini segala ketentuan hasil review di luar yang di bawah ini dinyatakan dan disepakati tetap. Di sini materi rapatnya Bapak Ibu, gagalnya karena apa? Dituangkan, ya kemudian hasil pembahasan, kemudian klarifikasi, Pokja melakukan kepada PPK, apakah ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan dituangkan di sini semula menjadi. Nah, kemudian di sini Pokja telah melakukan klarifikasi pada PPK yang menyatakan dan memastikan segala macam perubahan pada DPP revisi tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan, tidak mengarah pada satu penyedia tertentu, serta menjaga etika pengadaan. Gitu. Ini kalimat ini penting Bapak dalam format 12 ini Bapak Ibu. Pada saat nanti Anda menghadapi audit atau menghadapi pemeriksaan hukum, kalimat ini akan sangat menentukan Anda bersalah atau tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini udah tanda tangan. Kita itulah Bapak Ibu ya format 12 ini saya tunjukkan karena ini format keren yang harus saya tunjukkan kepada Anda. Oke, kita ke prosedur nomor 10. Prosedur nomor 10 opsional lagi, Bapak Ibu. Pokja pemilihan, yaitu apa? Bila memerlukan revisi DPP hasil review, Pokja bisa memberikan kesempatan kepada PPK tadi ya, secara naratif tadi. Nah, jika ini yang terjadi, maka ini kasih nih ke PPK. PPK melakukan penyesuaian DPP. Kita menyesuaikan kembali dan kemudian menyampaikan kembali kepada Pokja, balik lagi ke sini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak perlu langsung ke sini ya. Outputnya adalah format 20 sampai 24 tadi ini ya. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan sebagaimana batang tubuh bab 2 prosedur. Ini ya, yang disampaikan. Oleh itulah Bapak Ibu, saya memilih untuk menggunakan batang tubuh karena banyak hal yang bisa dituangkan di dalam bab 2 batang tubuh ini Bapak Ibu. Banyak hal. Kalau di SOP kan terbatas ya. Waktunya adalah kertas kerja persiapan pemilihan format 13 sampai 19. Nah, ini dia. Format 13 sampai 19 ini Bapak Ibu, output terakhirnya adalah tentunya adalah MDP. Di sini Bapak Ibu saya pilihkan MDP yang sering dipakai saja Bapak Ibu ya, yaitu MDP 4.1 untuk barang pasca kualifikasi barang, MDP 4.4 untuk pasca kualifikasi jasa lainnya, MDP 4.7 untuk jasa konsultan badan usaha dokumen kualifikasi, 4.7B ya, nanti 7A ini 7B untuk jasa konsultan badan usaha dokumen seleksi, 476 untuk jasa konsultan konstruksi dokumen kualifikasi, Romawi ya 5.6 ya, 5.7 untuk jasa konsultan konstruksi untuk dokumen seleksi, 5.17 untuk dokumen tender Bapak Ibu yang menggunakan gabungan. Oke ya. Jadi ini Bapak Ibu yang keseluruhan format 13 sampai 19. Sehingga nanti ini bersambung ke SOP pemilihan penyedia. Gitu ya Bapak Ibu ya. SOP ini untuk jadi kalau Anda instansi Anda itu punya produk SOP ini, saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu proses persiapan pemilihan karena saya yakin Anda tahu. Tapi penting adanya Anda mempunyai produk SOP ini di instansi Anda, Bapak Ibu, untuk keseragaman apa namanya? Untuk konsistensi. Dengan ada format-format ini adalah konsistensi Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk reduksi kesalahan ya dengan adanya format-format tadi dan juga ada narasi tadi Bapak Ibu ya, narasi yang di bagian kebijakan umum tadi hal seperti ini ya, ini akan mengurangi poin-poin kesalahan Bapak Ibu dan juga untuk komunikasi dengan seperti ini siapa bertanggung jawab siapa kelihatan Bapak Ibu ya, siapa bertanggung jawab siapa kelihatan. Contohnya seperti ini, kalau terjadi perdebatan tentang persyaratan penyedia atau penambahan persyaratan misalkan, di sini pada SOP ini ditetapkan setelah Pokja membahas bagian ke-1 ya, usulan PPK terhadap terkait persyaratan penyedia, maka langkah berikutnya di sini Pokja membahas bagian keduanya yaitu salah satunya adalah penetapan persyaratan penyedia. Nah, karena sifatnya penetapan, ya tanggung jawab adalah Pokja Bapak Ibu. Oke, ya itulah gunanya SOP Bapak Ibu ya, sebagai bagian dari komunikasi. Oke, kita akan ketemu dalam video selanjutnya Bapak Ibu ya. Terkait dengan daftar harga ini silakan dicek sendiri di sini daftar harga mana yang Anda butuhkan untuk instansi Anda atau entitas Anda.
nanti silakan menghubungi di 085330686693. Insya Allah ini satu produk hukum yang sangat bermanfaat buat Anda. Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.